Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran fikih. Yang akan kita bahas yaitu tentang rukun sholat. Sebelumnya mari kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 21 tentang rukun sholat. Rukun merupakan perbuatan dan ucapan yang ada di dalam sholat. Jika salah satu dari ucapan atau perbuatan ini tidak dilakukan, maka sholat yang dikerjakan menjadi tidak syah. Adapun rukun-rukun yang harus dikerjakan di dalam pelaksanaan sholat sebagaimana berikut. Yang pertama, niat. Segala amal perbuatan harus diawali dengan niat. Niat adalah keinginan yang ada di dalam hati dan menyengaja untuk melaksanakan melalui perbuatan. Niat dapat dilakukan di dalam hati dan sunnah dilafadzkan dengan lisan. Contohnya niat sholat asar. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu untuk sholat sendiri. Makmuman lillahi ta'ala untuk sholat berjamaah menjadi makmum, yang artinya aku berniat sholat fardu asar 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Pelaksanaan sholat adalah berdiri tegak bagi siapa saja yang mampu untuk berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah berdiri dalam sholat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qumu lillahi qanitin, yang artinya berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu berdiri karena keterbatasannya, maka boleh mengerjakan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, boleh mengerjakan sholat dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring, maka boleh dengan isyarat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Rawahul Bukhari. Yang artinya, sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, lakukanlah dengan duduk. Dan bila tidak sanggup juga, lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, takbiratul ihram. Salat diawali dengan takbiratul ihram. Adapun takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan disertai ucapan lafaz takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya sebagai berikut. Qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rawahul khamsah. Yang artinya, kunci sholat adalah bersuci. Pembukaannya dengan membaca takbir dan penutupnya dengan membaca salam. Hadis riwayat 5
periwayat hadis kecuali Nasai. Dan yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana kejelasan sebuah hadis, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi membaca surat Al-Fatihah ini wajib. Yang kelima, ruku' dengan tumakninah. Ruku' adalah membungkukkan badan, tangan memegang kedua lutut hingga keadaan punggung dan leher sama datar. Rasulullah SAW telah bersabda, "Tsumma arka hatta tatma'inna raki'an." Muttafaqun alaih. Yang artinya, kemudian rukuklah sampai tumakninah. Muttafaqun alaihi. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. I'tidal adalah bangun dari rukuk, kemudian kembali berdiri tegak lurus dengan tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Muttafaqun alaihi. Yang artinya, kemudian bangkitlah sehingga berdiri tegak. Muttafaqun alaihi. Nomor 7, sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud adalah meletakkan 7 anggota tubuh, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang." Pada dahi, beliau menunjuk dengan tangannya ke hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Muttafaqun alaihi. Nomor 8, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud adalah duduk tenang setelah sujud yang pertama. Rasulullah SAW telah bersabda, "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Muttafaqun alaihi. Yang artinya, setelah selesai sujud pertama, maka duduklah dengan tumakninah. Muttafaqun alaihi. Jadi duduknya tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Nomor 9, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir adalah duduk pada rakaat terakhir sebelum salam, setelah bangun dari sujud yang terakhir. Posisi kaki kiri saat melaksanakan tasyahud akhir dimasukkan ke kolong kaki kanan. Nomor 10, membaca doa tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya, segala kehormatan, keberkahan, rahmat, dan kebaikan adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan bagi engkau wahai Nabi Muhammad beserta rahmat Allah dan keberkahannya. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Nomor 11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Sholawat atas Nabi Muhammad SAW dibaca pada saat duduk tasyahud akhir,
setelah selesai membaca tasyahud, bacaan sholawat sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya, dan berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau yang maha terpuji dan maha mulia. Nomor 12, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah selalu dicurahkan kepada kamu sekalian. Dan yang terakhir, tertib, yaitu berurutan dalam melaksanakan sholat dan tidak boleh ditukar-tukar atau dibolak-balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," rawahul Bukhari, yang artinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Baik, yang C, sunnah sholat. Perkara-perkara yang disunahkan ketika melaksanakan ibadah sholat dibagi menjadi dua, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah yang apabila tertinggal atau tidak dikerjakan harus diganti dengan sujud syahwi. Sunnah ab'ad dalam sholat sebagai berikut. A. Duduk tasyahud awal. Yang B. Membaca tasyahud awal. Yang C. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Yang D. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Yang kedua, sunnah hayat adalah amalan sunnah yang apabila tertinggal atau tidak dikerjakan, tidak disunahkan untuk sujud syahwi. Sunnah hayat dalam sholat sebagai berikut. A. Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Yang B. Meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada, telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. C. Mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud. D. Membaca doa iftitah. E. Diam sebentar sebelum membaca surah Al-Fatihah. F. Membaca ta'awud sebelum membaca surah Al-Fatihah. G. Mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah dan surah atau ayat pada sholat maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, sholat hari raya, serta sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Yang H. Membaca amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. I. Membaca takbir setiap kali akan rukuk dengan mengangkat kedua tangan atau takbir intikal seperti pada takbiratul ihram. J. Membaca tasbih
ketika ruku dan sujud. K. Mengangkat tangan ketika bangun dari ruku sambil membaca tasmiyah. Yang L. Membaca doa setelah berdiri tegak dari ruku. Yang M. Berdoa ketika duduk di antara dua sujud. N. Duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama. Yang O. Duduk iftirash. Yang P. Duduk tawaruk. Q. Berdoa setelah membaca sholawat Nabi. Berikut doa yang dibaca setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Rawahu Bukhari. Yang R. Mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri. Jadi sunnah hayat ini apabila tertinggal atau tidak dikerjakan, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi anak-anak. Jadi ada banyak sekali sunnah hayat. Jadi ada A sampai dengan R. Jadi yang perlu kita pahami tentang sunnah hayat. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Baik anak-anak, sekian materi kita. Apabila ada kurang paham, bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz, atau yang daring bisa nanti WA ke nomor pribadi Ustadz terkait penjelasan pada pagi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Dan mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.